I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is half fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Halo Rek, kembali lagi di channel kita yaitu Mentor Sejarah. tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih. Sebelumnya aku Richard. Aku Michelle. Aku Neta. Nah, gak hanya nih kita membahas isu, tapi kita juga akan sedikit menceritakan gimana tragedi demo kemarin ya guys ya. Bener nggak? Betul banget nih. Nah, karena bertampar berlama-lama lagi, langsung kita cuplik videonya melalui kita datang ke gedungnya langsung. Jadi inilah vlog kita mengenai suara rakyat menjadi Hai guys, dan sekarang kita mau menuju depan gedung kantor Gerahadinya. Sekarang kita mau naik lift dulu. Nah, jadi di Surabaya itu juga disediakan lift-lift seperti ini untuk kalian Akses ke Gedung Gerahadi. Nah, kita udah ngelewatin jembatan penyeberangan. Ini jembatan salah satu penyeberangan mengarah ke kantor Gerahadi ya guys ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Ini langsung aja kita turun dan langsung menuju ke kantor ya. Oke. Stay tune ya. Nah, kita udah ada di depan kantornya ya guys ya. Ini kita udah jalan di depan kantornya. Nah, kita udah nyebrang dan sekarang kita ada di depan ke kantor gubernurnya. Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman ingat dan nonton catat, pada tanggal 30 Agustus tahun 2025 kemarin sempat terjadi sebuah tragedi demokrasi yang menyebabkan kantor Gerahadi ini dibakar. Tuh. Bener banget kan? Sampai setengah dari kantor Gerahadi ini tuh udah hangus. Udah dibakar. Ini loh Rek, yang dibakar pas demo. Dan kita akan membahas sejarah berikutnya. Stay tune. Halo guys. Sebentar lagi kita mau ngapain nih? Kita mau jalan-jalan ke museumnya di Tugu Pahlawan. Wah, enak banget ya di sini suasananya. Dingin-dingin tapi agak panas gitu, tapi enak banget, nyaman dibuat jalan-jalan nggak sih guys? Apalagi di sini kayak vibes-nya itu kayak seger, terus rumput-rumput, Bener banget. hijau-hijau. Tapi aku lihat dari tadi nih di sini kok banyak ya patung-patung para pahlawan gitu. Aku jadi bingung deh, ini kita di mana sih sebenarnya? Nah, kita itu ada di Tugu Pahlawan Surabaya. Wow, Tugu Pahlawan isinya ada apa aja? Nah, di situ itu ada museum 10 November. Museum apa sih 10 November? Kok dikasih nama 10 November? Oh, di situ itu membahas tentang atau menceritakan ulang. Hai. Kita sekarang udah ada di dalam Museum 10 November. Nah, kali ini kita akan ngejelajah dalam museum ini ada apa aja sih kira-kira? Ada nggak sih perkembangan demokrasi Indonesia atau Surabaya yang diperankan oleh anak-anak muda sendiri? Oke, ayo langsung aja. Hujan deras sekali, tetapi bagiku Memang sih kita udah masuk ke dalam era pemerintahan demokrasi. Tapi teman-teman tahu lah ya, sistem pemerintahnya masih gimana ya? Adalah Oke gengs, perjalanan demokrasi kita tuh cukup lumayan panjang ya. Kita mulai dari 1445 yang kita baru saja merdeka dan kita memakai UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Bener tuh, tahun 1949 sampai tahun 1959 itu kita masuk ke demokrasi liberal. Dan guys, dalam waktu 10 tahun 7 kali kabinet ganti.
seriusan nih. Kayak lagi main Mobile Legends ya, belum sempet farming, udah kena endgame. Lalu kita langsung masuk ke dalam era Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Kita masuk ke dalam Orde Baru di mana Orde Baru ini dipimpin langsung oleh Presiden kedua Republik Indonesia yaitu Presiden Soeharto. Di sini di zaman Orde Baru ini semua ekonomi itu bagus lah ya, dibilang sangat maju. Tapi kebebasan dalam berpendapat atau dalam demokrasi itu kayak kuota tengah malam. Limitnya dikit banget. Bayangin, tanpa keberanian anak muda waktu itu, mungkin kita nggak bakal bisa ngerasain kebebasan demokrasi kayak sekarang nih. Nah, kita masuk ke masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 di bawah Presiden Soekarno. Nah, di sini itu presiden punya peran yang kayak besar banget gitu loh, gengs. Banyak keputusan diambil dalam satu arah. Nah, sampai akhirnya tahun 1998 jadi titik balik untuk mahasiswa dan anak-anak muda untuk turun ke jalan, berani untuk bersuara, dan akhirnya lahirlah era reformasi. So, jangan pernah ngeremehin satu suara. Karena satu suara, satu keberanian, dan satu tekad bisa menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi guys, itu adalah cerita-cerita singkat mengenai masa demokrasi dan reformasi di Indonesia maupun di Surabaya yang diperankan oleh anak-anak muda dari Indonesia. Nah, jadi sebagai anak muda kita tidak boleh diam. Benar, gak boleh diem ya guys ya. Dan kita harus satukan suara kita untuk menjadi perubahan bagi bangsa Indonesia. Benar, karena anak muda dapat mengukir sejarah. Dengerin nih gengs, demokrasi itu bukan cuma soal nyoblos 5 tahun sekali, tetapi demokrasi itu di kehidupan sehari-hari. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil aja loh guys, kita sudah bisa berdemokrasi. Mulai dari kayak ikut pemilu, bersuara dalam organisasi, ikut berpendapat di sekolah, berdiskusi, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita berobrol sama teman-teman, kita menyampaikan pendapat kita, itu udah termasuk demokrasi. Nah, kadang kita mikir, suaraku cuma satu, gak bakal pasti didengarin. Hello, reformasi 1998 buktiin, suara anak muda itu powerful banget. Kalau kita cuek, siapa yang bakal jaga masa depan Indonesia? Lewat demokrasi. Jadi jangan takut buat bersuara. Nah, inilah saatnya untuk kita bilang stop jadi penonton, saatnya kita beraksi. Suara muda bisa jadi sejarah. Oke guys, tadi adalah perjalanan demokrasi Indonesia dan peran anak muda di dalamnya. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil. Jangan nunggu orang lain. Jadi dimulai dari kita sendiri. Dan kalau kalian setuju dan semangat, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Karena dari suara jadi sejarah. Bye-bye.